Dah. Ya, Duduk lu, jangan gini-gini banget ya, Om. Jangan nunduk. Santai aja gitu ya. Jangan nunduk. Deg-degan sih. Lu gue nyantai relax gitu berarti ya? Tempat sendiri. Min, gue tuh biasanya nyiapin list pertanyaan gitu, tapi hari ini pura-pura kayak kemarin lama sih itu pegang buku gitu. Guanya? Gua? Oh, lu nya. Lu ngerokok nggak sih nggak ya? Ngepot lo ya? Ngerokok boleh, nanti aja lah. Belum gue siapin. Apa emang mau ditanya kita? Sebenarnya ngobrol santai. Santainya ini kan apa nih? Apa Min ya? Gue pakai punya G kemarin aja lah. Gue baca ulang. Ya, jalan-jalan aja. Tadi gue jelasin Orion Kisum itu awalnya setahun kan, jadi baru upload satu si Egi. Karena kan gue pakai Win itu, maksud gue buat apa ya, mencatat gitu ya, ngarsipin. Nah, tapi udah sebanyak itu yang dibuat, ini Min apa kesulitan kayak hambatan namanya kolektif gitu ya. Jadi udahlah, akhirnya gue coba berani yang kemarin gue Spotify Anchor itu, sekarang gue video lah buat ngisi-ngisi. Kalau nggak ada event gue nggak ada postingan gitu. Iya. Simple aja. Dan nodongnya juga lo hari ini gue japri, kayak kemarin si G gue japri, gue kepikirin aja kalau saya pengen nongol, gue kepikirin gitu. Gue WhatsApp bisa selalu, sebenarnya nggak harus di sini, cuman kalau lebih baik di sini nggak apa-apa. Musik Min ya? Ya. Anak band? Enggak juga. Coba kalau ini Min, apa ya? Ceritain ya, gue pasti selalu ngajak bicara temen-temen yang gue ajak ngobrol itu, agak ceritain dong, panjang dong, di explain maksudnya lu tuh ngawalinnya gitu. Ngulang lagi gak apa-apa, sebenarnya udah cerita sama gue, cuma itu offline gitu. Kayak lu awalnya dari band apa gitu, tahun berapa gitu, ruangnya disebutin gak apa-apa, kayak warung nongkrong gitu gak apa-apa. Coba lu mulai mengawalin musik lu sekarang ya. Ya. Awalnya itu gue sebenarnya nggak dari musik sih Kak. Awalnya gue dari kecil tuh cita-cita gue pengen jadi atlet apa? Bulu tangkis, badminton. Badminton. Gue memang ya waktu itu memang ini sih latihan dan ikut PB segala macam gitu. Cuman pas udah masuk SMA, gue kan dari Kota Bumi kan. Kobum Itu SD dari lahir sampai SMP. SMP. SMA di sini ya? SMA di sini, gue ngerasa kok ternyata makin sulit ya, banyak saingan lah mungkin kayak gitu. Apanya saingan maksudnya? Di badminton, banyak banget saingan gitu. Berarti udah sempet nyoba Min? Udah sempet. Ya lomba kecilan gitu kan. Pakai sekolah apa pakai di luar? Kayak kan ada luar. Apa sih perbahasa apa sih? Ini ya apa? Ya gitulah. Sekolah gitu. Gue ngerasa jauh deh gitu. Apa yang buat lo si kecil Amin itu di Kobum mikir badminton? Karena mungkin dulu suka ada perlombaan gitu ya? Karena gua teman-teman di kampung itu main cuma dua, kalau nggak badminton, bola. Gua bola nggak badminton berarti ada lapangannya gitu proper? Apa cuma kampungan aja? Cuman kalau mau main di sekolah gitu. Di sekolah kan seenggaknya kalau di kampung ada net, udah selesai sih. Terus di TV itu dulu sering ada apa? Bener. Li Chong Wei. Bukan yang Indonesia apa? Kayak makanan. Amin. Apa? Rokok itu? Yang sponsor rokok? Ini Jarum. Bukan Jarum. Sampurna apa gitu ya? Jaya. Bukan ya? Gitulah pokoknya. Iya. Terus itu kan sempet tuh naik. Pas udah pindah ke sini ternyata kayaknya nggak bakat deh. Gua ngerasa nggak bakat. Nggak bakat tuh karena banyak yang lebih jago-jago. Gitu. Dan gue waktu itu kan kayak pengen tapi nggak tahu teknis gitu kan, namanya kampung ya, nggak tahu kalau asal pukul aja gitu. Yang penting gitu ngerasa cemesan gue kayaknya oke gitu. Cuman lah. Terus kayaknya pas udah kelas 2 SMA gitu. 2000 berapa ini? 2000 berarti 13 14 lah gitu. Bu, SMA itu lulus
Berapa sih? 2015. Oke. Ya. 13 14 ya gue kelas 2 ya. Terus Nah, progres berarti lu nih kayaknya. di situ langsung tuh di musik. Di situ tuh di SMA itu gue nyoba semua ekskul Kak sebenarnya. SMA lu mana sih, Min? SMA 4 Texas. Ya? Texas. Ada tuh, ada apa sih? Kir, ada pramuka, ada semua gitu. Terus Gua sampai ya waktu itu yang sebenarnya gue nggak minat lah, merpati putih lah. oh, Pancasila. Gue coba kayak di mana ya gue nih nya basket, futsal segala macam nggak nemu. Itu pengen lo sebagai remaja atau ekskul mengaktualisasikan diri, apa ada maksud biar dilihat cewek gitu? Enggak. Cuman pengen cari tahu gue nih sukanya di mana. Oh. Udah gitu doang sebenarnya. Cuman ya kayak futsal cuman 2 kali, basket. Nah di SMP waktu di sana apa? Enggak. SMP tuh nggak ada ekskulan gitu. Karena sorry, beda kali pas lu kesini ngeliat SMA sekolahnya lengkap gitu kali ya? Iya. Oh. Di sana ya nggak ada. Paling diharuskan itu ini ya, pakai rohis gitu. Roy sama pramuka sih. Iya, kayak gitu ya, kampung lah gitu. Terus Nah, mulai di sini sebenarnya musik itu nggak ada Kak di sekolah. di SMA tuh nggak ada. Di SMA 4 itu nggak ada musik sama sekali. Tapi Terus ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Jadi gue di rohis aja deh awal-awal gitu. oh, pemuda rohis. Gue pemuda masjid gua. Alamat surat gitu. Bener. Alamat surat lagi. Jadi pas SMA itu gue bener-bener ya itu Kak. Gua Sorry, lu kenapa mau solis? Karena ada akhwat ya, atau karena temen cowok, atau karena nggak ada pilihan lain? karena orang-orangnya seru aja. Oh, Menurut gua kayak dari sekolah sampai sore kan biasanya ngumpul. Oh, Jadi gua nongkrong, ngerasa nggak bosen. kegiatan kayak. Setiap selalu di sekolah. Nah, Oh, terus di situ gua baru ketemu kayak ada anime. Gua dulu nggak tahu Kak anime gitu. anime itu dari mana? Kelompok mana? Anak-anak rohis nonton Naruto. Oh, Gua kira dulu tuh kalau kartun tuh cuma stuck di TV aja. Gua nggak pernah komik tahu. ya, lu ngomongin komik ya, anak-anak itu bawa komik ya. Gue tuh nggak pernah tahu. Ternyata yang gue tonton dulu tuh ada lanjutannya. Gue nggak pernah tahu. Yang gue tahu pas di selesai Rohis itu. gitu ya. Nah segala macem, bla 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 bla. Udah kelas 3 deh kalau nggak salah. Nah gue tuh sempet ya awalnya mah karena cinta-cintaan aja kan. Enggak, lo udah remaja, udah umur berapa tuh? Gue ya berapa ya? 16 ya? 16, 17 kan ya. sudah iya. Kelas 3 adalah murid pindahan lah ceritanya gitu. Wih, bening itu pasti. Ceritanya kayak gitu. Palembang kalau nggak dari Bandung, ya kan? Terus Kelas 1 ya ngesir aja. Terus cuman standar sih Kak, standar orang-orang kayak cewek. Gue suka sama cowok yang bisa main gitar, udah gitu doang. oh, dia ngucap gitu di sekolah gitu. Iya. Oh, tahu dekat, baru dia ini, baru lu kepikiran nge-triggernya itu, ucapan Iya. perempuan itu. Cuman abis itu dari situ ya musik kali ya gitu. Terus minjem ke teman. Kosongan ya, kopong ya berarti ya, akustik ya? Kosong. Nah, terus ya itu CABE. benar CABE apa gitu. belajar. Gue pertama kali belajar kunci gitar itu Kus Plus. Nggak dari orang diajarin apa dari buku musik apa Dari buku. Lu buku apa udah YouTube? Ini YouTube Gue belum terlalu sama teknologi gue. Oh. SMA masih SMS aja gitu. Oh, masih poliponik ya? Jadi beli buku, mainin lagu-lagu Kus Plus, terus nyanyi bareng nenek. Sekarang kan gue tinggal sama nenek di Teluk. Lu waktu SMA Teluk, sekarang kan nggak ada Teluk sih? Sekarang nggak di Teluk, sekarang di PU. Oh, PU. Tadinya tinggal sama nenek. Itu nyanyi bareng sama nenek aja. Minjem gitar tuh dibawa ke rumah apa minta Bawa ke beli? rumah. Oh, minjem. Bawa ke rumah. Kalau di sekolah itu waktunya nggak leluasa Kak. Iya, Baru iya. sering minjem Muliknya, gitu. iya, banyak orang, ya. Bener. Jadi bawa ke rumah. Nah itu tuh nggak tahu gue sebenarnya belajar itu cuma sehari Kak. Dan sehari itu udah tahu ya C yang A-nya A minor, Berarti D cerdas minor. dong. Nggak tahu. Gue ngerasa itu kayak cepet aja. Udah hatam lah gitu. Lagu-lagu soal apa romansa kosbus gitu ya? Iya, tapi lagu-lagu dulu karena gue memang dari kecil nggak Kepapar itu kali ya, rumah lu nyokap bokap Benar. nenek tuh lagu-lagu yang gitu ya. Karena memang dari kecil juga gue nggak ini Kak, nggak terlalu open sama musik ya, dan memang nggak ada minat sama sekali. Tapi kan kedenger terus, makanya lu denger sih. Nah mulai dari situ, mulailah main sama dia, deket sama dia tuh ternyata akhirnya tuh kayak gagal gitulah. Gagal. Nah abis itu gue nggak mau musikan lagi sama sekali. Itu lulus SMA? Lulus SMA 2015. 15 gue nggak mau kuliah nggak mau musik-musikan. Kuliah
Jurusan? Kuliah jurusan komputer. Terus? Karena gue nggak tahu mau jurusan Mau apa? Bingung lagi, bingung kayak- kedua. Kayak ngikut. Tadinya gue tuh kuliah bareng abang. Abang gue satu angkatan gue. Jadi sama-sama ngambil sistem informasi. SI. Gue ngerasa biar karena ada teman aja. Bukan karena minat. Mulai dari situ setahun lah 2016. Di 2016-nya itu gue tuh dikenalin sama teman-teman kayak sama ketua UKM musik lah, UKM musik gitu. Di perguruan tinggi atau Iya. di sini ya. Dikenalin, ini nih Abang senior dong. abang mau senior. Soalnya teman gue tuh bilang nih, teman gue bisa main gitar. Oh, modal sehari bisa itu karena perempuan itu. Berarti pernah lu tunjukin di kampus lu bisa skill. Nggak ada, kalau di kampus tuh nggak tahu ada. temen lu Kalau temen gue promosi? itu karena teman SMA. Oh. Karena teman SMA. Jadi gue tuh memang niat nggak mau musikan lagi pas kuliah. Nah ketemu itu dikenalin, mau nggak gabung ke KBS UKM. gitu ya. Musik bidang seni. Sebenarnya gue nggak mau, cuman nggak apa-apa deh untuk main sama teman, ketemu teman baru deh gitu ceritanya. Terus lanjut di UAS deh kalau nggak salah. Jadi UAS itu ceritanya gue telat masuk kelas, mampir ke kantin. Nah ada satu teman namanya Husen lah, Husen ini nyamper. Gue lagi berdua sama teman gue, Husen ini ketemuan sama teman gue, tanya, bintangan, Bin di Tekno ada nggak anak orang yang jago main musik? Gue butuh gitaris. Oh ini nih Amin, ceritanya kayak gitu. Si Husen bilang. Si Bintang itu. Ini Amin kalau mau. Buat apaan? Dia mau ngeband karena kata dia tuh mau manggung tapi nggak ada gitaris. Oh, berarti di era itu, kampus-kampus lagi sering-sering entah pagelaran, entah festival gitu ya? Iya, waktu itu. Ya kayaknya ya festival lagi 17. lumayan sering lah gitu. Di kampus apa di luar? Di luar, Soalnya ceritanya. kalau inget tahun dulu itu, Gudang Rupa 2015 udah, Warna Nongkrong udah tempat yang di luar kampus yang musik gitu. Iya, Tapi di kampus. Sempet dibilang juga kayak Pak waktu itu Regis di Emal ya? iya. Saat gitu-gitu ya? Di Union, di Gudang Si Rupa. almarhum Jembe apa? Terus ya gua tuh sebenarnya tertarik Kak, cuman mereka bilangnya tapi kita mainin hardcore, gua agak takut. Oh, yang circle pertama lu band itu hardcore. Karena waduh Kak, gue cuma bisa main kunci-kunci kayak gini doang. Kata dia nggak apa-apa, kalau mau nanti gue ajarin. Kok nggak popang sih, Min? Karena nggak Ada circle lu waktu itu hardcore tah? hardcore awal mula banget. Terus udah berjalan lah sama si Husen ini 2016. Awal-awal itu dua kali apa 3 kali lah manggungan hardcore gitu, tapi vokalis cewek. Jadi kan waktu itu kalau hardcore vokalis cewek kan lumayan agak Limit jarang ya? Iya jarang. Dilihat keren nih gitu-gitu. Sampai ya si ceweknya nih udah tua ya Kak ya. Dia paling tua lah di antara kami. Akhirnya dia tuh lulus nikah, ditinggal lah ceritanya, nyisain bertiga. Bingung nih. Nah si Husen ini bilang kayaknya berubah genre kali ya gitu awal. Itu udah di awal-awal 2017 deh kayaknya. Awal-awal 2017 ya udah mau berubah kayak apa. Kecetuslah post rock awal mula. Kalau lu kan dari nggak mau tuh gabung di komunitas apa unit Iya. kegiatan mahasiswa itu, terus ketika ada circle tadi sampai buat band untuk manggung-manggung, itu gimana Min? Kok apa lu udah mulai klik, asik juga ya gitu? Kan berarti lu udah dapet panggung kan? Gue tuh sebenarnya orang-orangnya ajak sih Kak. Gue tuh nggak peduli apa yang dilakuin, lingkungannya aja. Oh, Sama kayak personal SMA gitu. Pas gue nyari. bodo amat tapi asik. Iya, bukan karena apa yang dilakuin, lingkungan aja. Jadi bener kan lu pernah bilang, lu ini akhir-akhir ini udah males di panggung gitu. Iya. Enggak, yang di awal panggung pertama lu di band itu gimana rasanya? Terserah mau panggung pagelaran. Ya itu ini takut lah. Demam panggung gitu. Demam panggung, tapi senang setelah manggung itu nggak ada. Cuman seru pas di jalan ngongek-ngongek. Udah gitu-gitu aja. Cuman seru di situ. Lanjut tadi terus. Lanjut pas udah berubah. 3 orang. Post rock. Buatlah format instrumental, nggak mau ada vokalis. Instrumental mau post rock. Terus ya waktu itu kan masih awam ya Kak ya. Post rock kan kuping masih belum jarang denger di Lampung kayak. Tahu post rocknya kalian bertiga tuh siapa sih? Husin, lu apa sih siapa? Pertama kali itu gue memang sebelumnya dengerin post rock. Si Husen ini. Post rocknya Indonesia apa band luar? Gue Indo. Nah Husen ini sebenarnya kecetus post rock tuh karena salah beli efek Kak.
Oh, yang lo cerita kemarin. Iya, dia itu beli efek reverb, si reverb yang banjir, Iya. ambience gitu. Terus pas mainin kok kayak gini banget suaranya, suara gitarnya nggak ada. Akhirnya dicari-cari, kalau ini cocok untuk dimainin post rock. Nah akhirnya di situ kita ngulik post rock. Udah beli baru lagi nggak beli susah ya. Iya, ngulik post rock. Oh cocok instrumental, nggak perlu ada vokal. Akhirnya ngejalanin lah si post rock awal-awal. Nah awal-awal ngejalanin post rock itu di 2017 bareng dulu Gigi Mel Urban Gigs. Ini nih yang lo ceritain ke gue tuh ya. Iya, Jijimal Saburai dong, apa gitu-gitu dong? iya Saburai. Tapi awalnya yang pinggiran dulu kak, yang jalanan. Oh, yang pakai apa mobil itu Ya. keliling-keliling, udah aja segala macem. Ya. Awalnya kayak gitu. Nah gue nggak pernah tahu kalau Itu yang bakal- dinotis band kalian tuh maksudnya submit apa di ada circle yang ngasih tahu? Nah kalau itu tuh Awalnya ini temen lo siapa? ada temen tuh nama bandnya Kenneth Play lah tadinya. Dia mereka mainin popang-popangan gitu. Nah dari situ tuh tadinya tuh nempel terus kak dua band ini. Kalau band ini manggung sini pasti ngikut. Ini Karena sini. satu kampus. satu circle aja. Circle. Jadi nih ayo gabung sini kita lagi gini ya udah join di situ. 17 ya. Berjalan gue tuh nggak tahu kak kalau itu tuh ternyata ada goalsnya. Gue sama temen-temen tuh kayak nggak tahu aja Maksudnya si jalan rangkaian Urban Gigs itu. apa itu? Ini Saburai itu ya ramai ada skateboard segala macam nggak sih? Karena gue gambar itu kalau nggak salah. Awal mulanya gua ngerasa itu cuman kayak reguleran gitu. Manggung Dan berarti dapat fee dong. dapat fee kayak ya udah reguleran dibayar berapa plek udah. Bawain lagu terserah kalian gitu. Yang penting dari jam segini ke jam segini gua. Bandnya dua apa lo? Kalau di satu stage itu Satu titik? 3 kalau nggak salah. 3. 3. Sama Gua lupa minggu. sih kalau bandnya apa aja deh gitu. Akhirnya berjalan setengah tahun kalau nggak salah. Program itu berarti. Setengah tahun. Ternyata tiba-tiba katanya kecetuslah final lah. Final apa? Gue pikir gitu. Final apa? Ternyata di situ tuh untuk pertama kali gue kenal Ketut, Even Flow. Oh, ditemukan di final itu. Iya, Ketut situ terus kayak Itu sama. di mana Ketut dan segala macam udah mereka nongkrong gitu ya. Sedangkan gue kan Lu belum. enggak, lu kan Belum. kampus ya. Belum. Di situ ketemu si siapa Krisna, adanya si itu Bagas Sang ya. Kekila, gitu-gitu Mas Bagas, Mr. and Mrs. di situ. Oh ini ya ada kumpulan musik-musik gitu. Lu baru tahu itu, Baru tahu itu. dari 2013 kalau gue inget ya karena gue Iya. bisa tapi deket mereka 13 dari pasar sini pindah ke Gudang Rupa. Wah itu udah terjadi sampai 16 itu kenceng. Gue karena memang gue tuh dari dulu nggak sekepo itu kak. Apa yang terjadi gitu. Yang Berarti penting ketidaksengajaan di venue tadi. iya jalan aja gitu. Nah pas ketemu Ketut segala macem, mau tampilan mereka asik gitu kali ya. Nah mulai dari situ tuh didengar Even Flow pertama kali. Dia apa sih itu? Dia rock and roll. Suara dia kayak gitu ya. Rock and roll seksi gitu lah. Iya. Di Lampung ada yang kayak gini nih keren banget gitu. Itu Emang suaranya begitu kan dia. 2017 udah mau akhir lah gitu. Ketemu lagi kayak wah ternyata Mas Bagas mainin blues yang kayak gini, Mr. and Wah, Mrs. beda. yang dengan minim ini ya. Cuman apa waktu itu gitar sama drum doang, gitar drum Dia doang. sama udah Bagas atau masih sama Bagas awal? gitu. Masih sama Bagas gitu kan. Belum yang enggak oh ternyata bisa ya band itu seminimalis Yes, mungkin gitu. Gak perlu efek apa? Mau efek maksudnya cuma 2 orang gitu ya. Additional nggak ada ya. Iya, sampai sekarang jadi drum sama bass gitu kan. Segala macam lah ketemu satu-satu. Ternyata pas finalnya itu main di Saburai. Saburai. Nah, itu tuh main di Saburai itu sebenarnya seneng Kak. Seneng nggak seneng sih sebenarnya. Gua ngerasa bangga bisa main di panggung itu. Bareng ternyata orang-orang lama band kan banyak genre. Kalau nggak salah itu ada Moka sama Paling Teduh kalau nggak salah. Oh, Sebagai talent owner. luarnya. Iya. Gue seneng. Cuman Nggak senengnya? gue main di Siang. sebelum open stage aja. Siang. Sebelum open stage. Open stage sore jam 4. Sore jam 4. Kenapa? Kita ya mungkin. Oh karena di finalis ya nggak ada. Iya. Cuman di situ tuh walaupun gue ngerasa ya udah nggak ada yang nonton. Cuman gue ngerasa Samsung nggak ada gitu. nggak ada. Karena panas kali ya. Anak Lampung sore nongkrong gitu kali ya. Bener-bener nggak ada yang nonton. Cuman yang seneng aja Kak bisa dapet panggung segede ini gitu. Nah dari awal gue ngeband, gue tuh sebenarnya punya cita-cita. Tapi cita-cita gue tuh nggak pernah besar Kak.
Sampai sekarang masih ada gitu, kayak Masih gitu sama. masih gitu. Apa? Dari awal gue ngeband itu cita-cita gue cuma pengen punya lagu. Nah, ini langsung masuk nih, Min. Nah, Punya lagu. Itu cita-cita yang artinya dari ketemu di kampus tadi si Usen itu ya? iya. Tadi kan awalnya Berapa jam? nggak ada lagu, Iya, iya. cover-cover aja. Gitu. Ya, si perempuan itu hardcore ya. Terus sampai ini nambah, lu ngulik lagi pasti itu kan. Garap hardcore, apa. Lu ngelit. Ngeritem. Rhythm, oke lah, tapi lu garap. Sampai di apa, post rock. Terus punya impian tadi, itu dipenandai 2000, band pertama itu hotel ini, im ini atau yang post rock. Post rock. Berarti post rock ini bawaan dari dulu ya? Iya, itu yang pertama kali banget. Yang Enggak, punya lagu pertama itu di Alaska. Post rock Alaska. di Alaska itu pertama. Enggak, Alaska sampai yang sekarang apa post rock lo? Apa? Apa yang kemarin? Yang Sunbass. Oh, Sunbeast itu kan Tapi dia kan shoegaze kan ada vokalnya gitu. oh. Gitu, beda. Beda orang juga. Beda orang juga. Jadi dulu tuh kayak gue tuh pengen punya lagu. Kecapai itu, Kak. Dulu gue di Instagram tuh keluar-keluar gue punya satu lagu itu. Seneng banget. Dulu ya, kalau Iya. sekarang Ya, males sih. thanks sih malu. Norak amat sih gue gitu. Enggak apa-apa lah. Cuman dulu tuh Kan gue kebanggaan. ngechat orang rumah, mah ini lagu aku Dengerin gitu-gitu. gitu, iya. Kayak Alaska itu ya, Alaska ya? betul? Alaska. Oh, berarti proyeksi Gigima itu Alaska namanya. Alaska Egg. Nah, di situ mulai ngelakuin apa? Oh, kayaknya lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat. Itu di mixing udah sampai jadi single-single. Iya, nah dulu tuh saking bodoh ya, Kak ya. Kita ini nggak pernah tahu apa itu mixing mastering. Bedanya Nggak tahu. apa? Iya. Dan abang-abang nggak ada atau lu nggak? Kita Lu nggak mau kita nge-reach orang mereka? ini pemalu kali ya. Sebenarnya ada elit yang tahu ya. Ada. Oh, cuma kamu malu. Malu aja. Jadi bertiga nih kayak udahlah sendiri aja deh, nggak apa-apa jelek-jelek gitu. Takut kali ya? Takut, Oh. takut dicengin kali. Masa ngeband kayak gini aja nggak tahu gitu. Rekaman awal itu rekaman di studio A lah gitu ya. Pas udah kenal mereka abang-abang semua itu, enggak, ternyata mereka nggak gitu, nggak harus ditakutin kan? Enggak. Enggak. Gue denger lagu pertama kali kita orang tuh, jelek bener, Kak, sebenarnya. Kayak, kok nggak greget, post rocknya nggak ada. Malah. Iya, kayak bener-bener kayak pop aja. Hasil mixingnya tuh kurang lah sebenarnya menurut gue. Nggak boleh sebut ya, nggak boleh sebut ya, Ya, di mana ya, nggak boleh. kurang lah gitu. Nah, karena kita orang ini, mulailah abang-abangan ini ngomong, lah kalau mau kayak gini mah harusnya rekamannya kayak gini. Itu timelinenya kan lu Alaska tetap kenal mereka itu di warung nongkrong ya pasti ya, atau di Union Belum. abang-abangan yang mana? Abang-abangan yang pas di Urban Gigs. Abang-abangan pas di itu belum kenal Union segala macam belum WN segala macam belum. Di situ tuh lo kalau mau mainin musik kayak gini lo pakai efek apa? Nah, kita orang tadi tuh pakai efeknya itu yang murah 300.000 gitu, Kak. Multi apa Cina? Enggak, efek Cina murah-murah gitu. Ini genti dikasih tahu lah, gini. Mulailah pelan-pelan upgrade, ngembangin materi yang sebelumnya. Ternyata materi yang sebelumnya juga Apa namanya? Remake apa sih? remake. Kalau remaster kan tetap Duk, mobil lu Duk. Remastering. Ya, sorry. Remastering ya bahasa. kalau remastering itu tuh materinya tetap sama. Ini kata lu materi sama. Remake ada yang ditambah, ada yang diubah. Oh. Akhirnya keluarlah materi pertama, itu judulnya Sabatikal. Itu bahasa apa, Min? Aduh, Sabatikal itu tuh Singkatan atau bahasa enggak, itu bahasa Nepal? Jawa itu, Kak. Oh. Bahasa Jawa kuno gitulah. Isi lagu-lagu lu apa? Alaska. Alaska itu apa? Romansa, kehidupan. Oh. Ya kayak ngambil judulnya Sabatikal, Atma itu jiwa ya. Ini Jawa-Jawa itu. Moktika, Mutiara gitu-gitu. Nah, mulai kayaknya di ini single ketiga deh kalau nggak salah. Single ketiga tuh Atma gitu. 17, 18. 2018. 18. Atma itu tuh mulai si Husen ini nih ada panggilan kayak ini kita mau bareng sama Sampurna, sama Email. Inilah gerbangnya. Gerbangnya. Sampurna ke circle semua waktu itu kan Sampurna lagi kenceng ya. Budak warung nongkrong, Union tuh HOP semua ya. Nah, di Email pertama ini ya gua manut aja kayak gua nggak ngerti gitu ya udah ngikut. Jadi Husen inilah yang Husen ini awal mula gitu. Yang mana di Email pertama kali ada program kalau di
Urban Geeks waktu itu kan programnya ngeband di pinggiran gitu ya, sampai nanti ada goalsnya. Di ML ini nih dia cuma submit lagu, nanti dimasukin ke radio. Kayak waktu itu. Dia modal voting, ada vote-nya itu modal like di YouTube gitu doang. Gitu didengerin gitu. Udah gitu. Ya submit aja, masukin lagu Sabatika lah waktu itu ceritanya. Karena banyak teman segala macam mungkin ya, atau lagunya bagus, dapet. Nah di situ tuh waktu itu gue cukup agak ya pesimis lah kak. Ketemu Saingannya? Blangkon Haji, Ska ya? ya Radio Fendi, Wow, grunge. gitu-gitu kayak, Dede. anjir ini Terus lu ngeliat mereka main sebenarnya pernah juga ya? pernah. Ya Blangkon Haji kan kakak kelas gua. Oh, isinya kakak kelas banyak gua gitu semua ya? gitu. Ya udah sering ngeliat Iya, orang mereka. pensi gitu. Udah kita mau band baru gitu, nggak bisa nggak yang kayak gini gitu. Tapi ya nggak tahu, cuman berjalan Kepilih? ternyata waktu itu ceritanya masuk 3 besar dulu ceritanya. Selampung. Sebandar Lampung ini, Bandar Lampung. ML ini. Jadi di situ tuh ada Blangkon Haji, ada Alaska X sama Melokala. Cewek ya milik Cowok. Dia folk pop gitu lah. Nah, mulai dari situ dimasukin ke Plug and Play. Plug and Play itu programnya Punyanya- Midun. Ini Midun nggak sih? Midun. Nol Nanda ya? Iya. Ini kameranya Midun ya? Mulai dari situ. Itu untuk pertama kali gue live sesi. Di warung nongkrong. Enggak, di nol, di studio. Studionya Di Nanda. studio nol. Itu wah deg-degan gue kak, sumpah aja. Karena proper ya? Proper. Lu ngeliat Yang mana, studio yang mana kan semua orang merhatiin kan, kamera di mana-mana gitu. Karena outputnya video kan tuh dia, Plug and Play. Outputnya video. Nah mulai dari situ, waktu itu 5 deng, sorry. 5 band, ada Can Play, satunya lagi lupa deh, 5 band pokoknya. Cobalah main, oh ya deng. Lanjut main, kelar, ternyata itu tuh di-upload ke YouTube untuk yang dibawa 1 biji untuk dibawa tour. Turnya Jawa apa tur Tur Jawa. Ternyata ya ada vote-votean itulah, gua nggak ngerti itu. Tiba-tiba ternyata diumumin kalau Alaska yang lolos. Satu Satu. dari 5 satu. Dari 5 itu. Lu ngadepak kakak kelas lu Blangkon lu ngedepak. gua langsung kayak males gua kayak gini-ginian gitu. Kompetisi gitu mas lu. Nggak suka ini aja, tanggung jawab aja sebenarnya. Nggak suka dikasih tanggung jawab. Kalau ikut nih lomba, gue tuh sebenarnya ikut-ikut aja kak. Cuman kalau menang gue males, takut. Karena next level ya bakal ke Jawa gitu. Iya, kan, mikirnya nanti pasti ada plan ini gini. Aduh, ruwet gitu. Tapi jalanin kan? Hah? Dijalanin kan? Ngejalanin ya. Awalnya itu dikasih tahu ada turnya tuh ke Jogja, Bandung, Jakarta. Emang masih nggak dapat Bin, sorry. Kan lu tadi gue seneng orang-orang aja. Ketika udah record di Plug and Play, ada auto videonya, lu kelihatan lu lagi main. Emang nggak dapat juga masih yang lu ngerasa bangga diri gitu kayak. Setelah tur. Oh, ini cita-cita Jogja nih. Setelah tur. Karena setelah gua punya lagu, cita-cita gua tuh pengen Setelah punya lagu, pengen lagu, cita-cita gua kedua gua tur. ada di baliho. Udah ada semua kesampaian. Udah, hati. baliho udah, yang terakhir kayaknya tur deh gitu. Itu pakai itu. Iya, kayaknya Tur ya? tur. Gua belum pernah tur, Ya, wah. ngerasain gitu. Turnya tuh panggung atau radio atau apa? Panggung. Panggung mau ngisi panggung A. Iya, tapi gigs kecilan Iya. aja gitu. Pertama kali ke Jogja. Nah, Ketemu lagi orang-orang macam-macam bener. band-band keren-keren. Pertama kali ke Jogja langsung disambut sama ini, Farid. Festivalis. Stepi. Langsung disambut. Terus, males gua ngobrol-ngobrol kayak ginian. Gua langsung jiper kak. Males nggak suka orangnya apa obrolannya apa? Gua Gedenya ketinggian orangnya. ketinggian. Oh. Gua takut kalau mau ngobrol. Jadi kalau nanti ditanya. Tapi nggak starstruck. Iya. Nggak. Kalau gua sangat. Maksud gua tuh kalau gua ngobrol nanti ditanya, gua nggak bisa jawab. Gua tanya, thanksin. Ih malu-malu ini di Lampung. Katanya anak band tapi kok gitu ya takutan Iya, gitu ya. Jadi ya udahlah mending gak usah ngobrol dah gitu. Jadi pas mereka di Jogja itu gua ngalur ngidul aja, keliling main gitu. Tiba-tiba malamnya main gitu. Ya ke Bandung juga begitu, ketemu Gaung, band-band post-rock di Bandung gitu kan. Ke Jakarta. Sebenarnya gua tuh pas lagi tour itu gua nggak punya koneksi sama anak-anak bandnya. Itu lebih ke Husen sih. Iya. Gue cuma nikmatin kayak pas di jalan sama Abah Benny, Gendut sama ya. Kakak Bule, Iya. Dede Rezeki Iya. gitu. Seneng di jalan, habis itu pas sudah pulang, gue seneng kak kayak ternyata semua yang gue Perjalanan list ini kecapai. Kewujud semua. Iya, kewujud semua gitu. Itu yang ngebawa lo, sorry gua kan, ngebawa lo masih apa ya, bosnya konsisten dengan sampai lo nyari duit dari ini ya, musik ya.
kurang lebih gini. Walaupun ngerubah misalkan lu kemarin ada bahasa dengan band ini segala macam ini masih susah. Lu kan lu ngeramu band ini ketika ini pengen coba lagi lah main musik-musik apa, colok kita apa musik-musik apa lo? Elektronik Gitu ya. Ya. Nah, itu sebenarnya ini kalau boleh ngomong ya deh Kak ya. Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Gue tuh ngerasa gue nih kayak ini aja, kayak beruntung aja. Iya, lu lancar banget tadi gue Iya. mulai timeline lu. Gue ngerasa beruntung. Nah, pertama kali kenapa gue tuh ada alasan kenapa gue nggak suka kayak seandainya gue ke WN gue harus ngobrol sama lu, harus kenalan gini. Banyak orang capek kali ya. Karena awalnya memang bukan mau gue, dan gue tuh nggak pernah ada cita-cita pengen kayak gini, pengen bisa, karena gue cuma ngikut lu kan, diajak Husen ya udah gue jalan. Tapi gimana Min? Nih, kalau gua sama lu sekarang. Nah, Lu sekarang kan iyalah lu main behind ya, lu yang ngeracik ya. Apa namanya? Sebutannya. Produser lah. Produser ceritanya, gitu ya. Atau lu buat lagu. Kan lu ketemu banyak orang, Min. Band ini pentolannya siapa yang ngobrol? Nah, kalau itu memang Oh, di ruang private lu ya, nggak Iya. di umum ya. enggak. Kalau dulu itu tuh Di forum banyak umum gitu ya. gue tuh selalu ngerasa gini Kak, harusnya ngeband tuh nggak kayak gini. Dulu tuh selalu ngehakimin gitu. Hakimin orang, hakimin diri sendiri. Diri sendiri. Oh. Kayak ngeband tuh harusnya nggak kayak gini. Harusnya ngeband itu kayak nggak tahu dulu mau ngapain, stuck dulu selama 2 tahun 3 tahun, nggak punya lagu, terus akhirnya bubar ketemu gitu-gitu aja. Gua merasanya. Cuman kok ini gua ngerasanya terlalu lancar, ya. terlalu lancar. Itu Cuman sempet sondre nggak sih, Min? Lu iya. berangkat? Yang tadi Sampurna itu Ah. sondre 2018, 17? 18 kayaknya, 18. Masih Bali? Itu tuh Terakhir ya? terakhir itu kayaknya nggak ada lagi kan? Udah, iya nggak ada. Nggak ada 19 lagi. kok. Mentok di Ke situ. Jakarta sekali lupa gue, nggak ada. Nah, di situ tuh gue ngerasa, nah itu Kak, ya gimana sih Kak, gue baru ibaratnya mah baru ngeband deh ya, bukan baru bermusik kan plus 3 SMA, baru ngeband kan 2016, cuman 2 tahun deh gitu, baru ngeband 2016, masih ya sih secepat itu gitu. Pertahun-pertahun tadi progres gitu ya? 17 bahasanya untuk pertama kali panggung gede walaupun di lokal gitu kan. 2018 udah main di luar Lampung gitu. Terlalu gak kayak gini ya. Tapi kayak zaman sekarang nih, kalau ngomongin zaman sekarang gitu ya, banyak band-band baru, oke cepet amat. Nah, Misal, kalau sekarang gue punya ada pemakluman sih Kak. karena kemajuan teknologi segala macam. Iya, mereka udah melek sama hal-hal itu. Sedangkan kalau dulu kan ngomongin press kit aja bingung. Mau ngirimin kayak Nyarinya di mana? Acuannya bingung ya literal. info media aja bingung mau gimana gitu. Sekarang segampang itu ya. Segampang itu. Setiap kota punya apa media gitu ya. Ya sekarang pun mau rilis lagu ke Spotify pun segampang itu gitu, ke DSP gitu. Agregatornya apa segala macam itu bisa. Ya. Sedangkan dulu tuh kan Murah. bingung harus ngobrol sama abang-abangan, terus abang-abangan harus melempar ke sini yang kini. Dia ini gimana cara ngubunginnya? Iya, ngoneknya nggak bisa langsung ya. Akhirnya Alaska itu pun ngerilis lagu itu di 2020 kalau nggak 2019. Bentuknya 2000? Bentuknya itu 2016-17 sudah ada. 3 tahun. Baru punya lagu. Iya, tapi untuk yang ngasih tahu kita udah punya lagu secara platform gitu, baru di 2020 kayaknya. Karena nggak tahu. Nah, bingung. Nggak tahu itu. Tahunya akhirnya dari Karena udah ngobrol kemana-mana gitu. Terus sekarang pengembangan, jadi pribadi lo hari makin tahu lagi gitu ya untuk yang sekarang ya. Untuk band-band lo, project lo ini ya. Nah, tapi di Alaska itu kan setelah pulang dari tour, gue punya inilah problem rumah yang ngomongin lu harus kuliah. Oh, domestik lo, Jadi- bokap nyokap orang tua. Jadi Itu nggak, belum kelar, masih kuliah waktu itu 19, 18. Masih kuliah? 17, kuliah? masih semester? kuliah. Berarti hitungannya 8 ya, 8 Dan 6 ke 8 gitu. Harusnya sekarang kelar. Nggak kelar. Nggak kelar. Nggak apa-apa lah. Nggak kelar. Gue juga. Tapi kok sekarang sih kelar ya, waktu itu belum. Oh, kelar. Sekarang kelar. Jadi 2018 akhir Desember. Berhenti dengan ngeband. Fokus skripsi. Gua ngumumin lah ke mereka kalau gua udah mau cabut. Karena alasannya tadi skripsi orang Alasannya lontar. skripsi. Sarjana. Nah, mungkin kalau Alaska ini apa ya? Ya timelinenya cuma di lokal gitu. Kayaknya gue masih bisa. Terus maksudnya? Dia Cuma kalau timelinenya itu harus kayak Jauh. tur lagi kayaknya gue nggak bisa. Karena ada Husen tadi bahasa lo. Emang spiritnya ketika lo nyampein itu di teman-teman lo, terus lesu semua. Kayaknya ya waktu itu. Waktu itu mereka nggak ini sih kan memang ya Ya udahlah, hargain pilihan. aja deh.
Kalau lu nggak bisa nggak apa-apa gitu. Terus juga momen kayaknya nggak ada emang momen keluar nggak sih men di tahun segitu kan lagi 19 tuh kosong 20 corona gitu nggak sih akhirnya? Akhirnya Dengan dunia juga didukung. gue mutusin cabut, gue terus bikin ini. Langsung tah 2000 Enggak, cabut 2019 akhirnya udah itu kuliah udah lumayan lancar lah gitu, udah mulai lancar, udah ketebak nih Kak, kayaknya gue lulus tahun segini deh gitu. Bisa ditakar ya. Bikinlah band lucu-lucuan. Apa itu? WIS ceritanya. WIS. Itu jauh sebelum si apa? Berapa tahun sebelum si Enggak, bentar doang. Sunbase. Bentar doang. Enggak, gini. 2019 itu gue mau WIS nih. Itu band teman-teman kampus sama adik-adik tingkat kampus kan pulang banyak ya. Mulai di kampus Iya, terus. lucu-lucuan aja gitu. Dengan waktu itu kan si WIS ini ada peraturan Kak, kalau manggung dibayar kita orang nggak mau main. Malah gitu. Malah nggak mau. Betul. Jadi kalau mau main ya kita harus gratis, tapi ya ini jangan harapin apa-apa. Jadi di panggung tuh ya bercandaan aja, main jelek-jelekan. Jadi itu bertahan setahun sampai si satunya udah lulus gitu. Udah lulus. Di 2000 itu udah berjalan kan setahun lah kira-kira. Di 2020 akhir gue dikontak sama orang. Jadi dia tuh ngajakin mau nggak bantuin gue ke project ini. Sebenarnya gue Pribadi personal kan? enggak, ini pakai band? Oh, band. awalnya. Gua belum bisa kata gua tadi. Cuman kalau mau bantu doang sih kayaknya oke. Dateng si Lutfi ngajakin gua untuk masuk bantuin Rumi Bos. Rumi. Awalnya. Lu lagi WIS itu padahal bersama WIS. Cuma kan WIS itu kayak gua ngerasa bukan band tongkrongan aja gitu. Bisa nggak main bantuin Rumi Bos karena Angga lagi pulang ke Ulu Belu ceritanya. Karena ada misalkan entah paspor entah panggung sini gitu ya. Ya. Buat nemenin gitu ya. Oh boleh deh gitu. Emang ada panggungan apa terdekat itu jadi kan itu Desember, bulan Februari apa Maretnya gitu. Itu kalau sorry gue, lu kenal dia itu Fatman apa Rumi? Fatman. Dari Fatman udah kenal Iya. ketemu di gigs ya. Terus Karena si basisnya Dwi itu kakak kelas lagi tadi ya, drummernya ya. Nah jadi kenal di Lutfi itu pas di WIS, gue lagi bercanda-bercandaan aja ketemu di tongkrongan aja gitu. Nah di WIS itu tuh gue cuma nikmatin ini Kak, circle yang gue dari Alaska. Pas gue lagi dari Alaska kenal ini. Nah pas di WIS gue cuma ngakrapin lagi. Di sini cuma waktu itu kenal doang ya, ngakrap lagi gitu. Di situ ngomongin ada acara anak Unila ya, pokoknya di WN. Rumi. Anak Unila di WN. Oh yaudah main gitu. Mak bawain untuk pertama kali 9 lagu Rumi Boy semua. Itu kan beda ya, maksudnya mainnya apa? Musik laptop Iya. gue nyebut apa sih namanya? Iya, scene lah. Ya, synthesizer. Di 1920 ya? 20. Lu nggak Iya. megang kan? Nggak megang gitar sama sekali. Kan beda. Tapi Musiknya ya, lu pengen musiknya baru aja gitu. enggak, gue Mengiyakan nggak mikirin musiknya. Kalau mau mengiyakan mau gitu kan, ini nggak ada gitar apa nih gitu. Jadi kalau mau apa? Karena nggak ada kerjaan aja. Nggak kosong ya. Karena kosong aja gitu. Terus mungkin setelan suara baru kali ya? Ya mungkin. Belajar. Terus itu, nah akhirnya baru tahu Kak kalau ternyata elektronik itu seruat itu. Oke, denger pas main nggak ruwet. Simple ya. Pas ngebuatnya, waduh ini mah ngabisi pegel ini mah pantat Di depan lama-lama ini Iya, berjalan. kalau gitar kan kita tinggal Langsung, jreng selesai. sepanjang itu Bass, tinggal gitu. gitar gitu. Kalau ini harus ada layer ini, bassnya ini, gini drumnya. Wah, gitu. Ngabisin waktu rekaman itu sampai 2022 2 tahun lah. Maksudnya lu masuk itu lu buat lagu ikutan materi. Buat cuman nggak semua, cuman 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Pakai torutnya itu ya. 4 sampai 5 kan. Oh iya. Selama itu sih yang Tanggamus Ulu Belu itu perginya balik kampungnya. Selama itu dan memang mungkin waktunya nggak ketemu kan ya, waktunya nggak ketemu. Jadi cobalah panggung pertama. Gue ya lumayan cukup kagol sih Kak untuk mainin keyboard ya kali ya bahasanya ya, piano-pianoan gitu sih gitu. Kagol kayak ya gue biasanya kayak gini gitu. Dan ini kalau gue gerak guanya lupa. Jadi harus fokus bener gitu awal-awal. Kan lu tuh gitar waktu untuk perempuan itu SMA. Nah ini lu pas ketika lu diajak ngomong lu apa segampang itu main piano itu kalau udah bisa gitar? Gue nggak tahu cara prosesnya. Gua Itu nanya. Lu ngulik belajar lagi ulang? Itu pas SMA sebenarnya gue tuh udah ini Ada Kak. gitu-gituan, megang-megang Temen gue ada yang ngasih tahu kalau chord semua alat musik tuh sama. Nada, yang penting lu tahu nada. Dan tahu kalau yang di gitar itu
bahasanya do-nya di mana. Itu temen lu itu emang musisi band atau enggak? Dia les. Oh. Ada les terus Daud dulu apa dia gitu. gitaris gereja aja sebenarnya, gitaris Oh, gereja. tapi ngerti ya, oke. Dia kan pertama kali yang gue ceritain tadi, dia ngasih buku, itu bukan buku gitar Kak, buku piano. Terus balok dong gitu dong. Iya, pertama kali dia ngasih. Kalau gitar kan ada liriknya, ada ABC Iya. gitu. Ini enggak. Dia tuh ngasih kayak gini. Nah, pertama kali gue belajar gitar itu C-nya bukan gue belajar C kayak gini, tapi dari nada. Kata dia mending belajar kayak gini, nanti lu bisa Semua rangkai alat semua. musik ya. Nah, dari situ ya untuk keyboard Langsung lah tau menyesuaikan. lah ya. basicnya gitu. Cuman cara mainnya aja yang kagol. Cara Ada main. alatnya apa? Minjem atau apa? Minjem awal. Oh. Ya lu minjemin ke teman-teman gitu. Ngasih tahu software segala macam gitu. Panggung pertama situ, panggung kedua, terus panggung ketiga. Waktu itu jarang, hitungannya 1 tahun 1 panggung lah kali. waktu itu. Karena masih pandemi juga kan gitu. Di 2022 Ekspor lah. sinkro ini? Belum. 2022 Rumi Boys, kita orang ini buat ini apa sih namanya, private party lah gitu. Oh, tahu gue bareng-bareng yang lain, band-band kayak Sarah di kolam renang ya. Kolam renang. Kolektifan itu tahu ada Mas But, ada semuanya. Iya. Itu untuk pertama kali gua ketemu sama Angga. Angga udah balik. Angga lu belum. Oke, Dia udah balik. Bangkit dari tanah leluhurnya. Main bareng Rumi Boys. Bertiga artinya. Bertiga. Formatnya di Iya. depan panggung. Untuk pertama kali bertiga. Itu untuk pertama kali Kak. Gua satu band sama orang yang gak gua kenal. Stranger. Kan gua sama Angga kan gak kenal. Iya. Nggak kenal. Langsung main. Langsung main. Tapi nggak pakai latihan gitu, Min. Kan pakai latihan kalau itu nggak ya, beda. Musik gitu. Pakai latihan sih, cuman latihannya Angganya nggak latihan. Nah, bawain lagu yang 4 lagu lo Malupi nggak? Kali itu? Belum. Oh, makanya lagu dia. Oh, makanya dia Iya. bisa ya. Situ ya udahlah, berjalan lah gini. Ternyata pandemi udah mulai ngilang. Itu seru, Min. Sumpah gue nonton video seru banget itu. Itu orang-orangnya belum kolektif yang mau aja. Kolektif. Iya. Seru-seru itu. Jadi apa sih, pakai out of step ya? Out of step. Keren tuh, 5 berapa itu? Ya itu Masih awal spirit di terakhir itu kayaknya. Sedih gue kalau nggak ada lagi. ya itu di situ Kak. Gue tuh untuk pertama kali di panggung itu gue kenal sama Amsa. Salopre dia MC ya. Iya, gua mulai akrab sama Triga, teman-teman yang lain. Baru-baru di situ. Baru-baru di situ sebenarnya, teman-teman Rumi Boys gitu. Nah, mulai berjalan sampai di 2000, berarti di 2023 kemarin ya udah panggung sampai di terakhir itu di Pespor. Ekspor. Lu berangkat kan itu? Udah berangkat. Bertiga formatnya? Bertiga formatnya. Nah, lagi Kak. Panggung gede makin rasio apa skalanya gede, lu makin kayak Iya. nggak pede, kayak nggak serap, bukan ini deh gitu. Bukan ini. Gua ngerasa karena kayak ada tanggung jawab kalau gua harus panggung gede itu. Bahasanya tanggung jawab harus. Lu tuh nggak emang sorry, lu tuh mengidolakan atau mereferensikan lu di musik kan lama banget ya, untuk 10 tahunan lu musik yang main sebelum Iya. gua. Itu siapa Min di Indonesia? Gue mau nanya. Efek rumah kaca. Kholil atau siapanya? Gak ada efek rumah kacanya. Nah, pasti kan lo ngulik Kholilnya sini sempat keluar balik lagi. Gak tahu. Nggak tahu. Nggak Lu tahu. tuh hanya efek rumah kacanya. Iya. Mas gue gini. Kan ketika lo nginin satu band ini efek rumah kaca, yang lo lihat itu untuk jadi kayak influence, maksud gue lo. Oh, Kholil itu pembawaannya, dia tuh juga ternyata di apa sih, lupa gue, pokoknya dia nggak cuma di musik, dia ada ikut gerak isu sosial atau apa gitu-gitu. Jadi bukan hanya panggung musik, kan menjadi contoh gitu loh. Minus gue ada David Bayu, ada Jimmy Multazam. Nah, lu nggak samsek, nggak ngeliat Nggak gitu sama sekali. ya? Oh, Dari awal. Karena gue ngerasanya sebenarnya bukan ini yang gue mau. Ini cuman berjalan aja. Jadi gue nggak ada keingin tahuan. kayak kalau ngeliat si Batman, mereka Indonesia fun gitu. Jadi selain bermusik mereka bergaul. Ini jadi fun kan mereka jalaninnya. Lu mungkin nggak ada fun ya? Bukan nggak ada fun sih Kak. Cuman males. Tanggung jawab tadi. Malas tanggung jawab aja gitu. Gue tuh mungkin gue mau, cuman kalau gue ngikut aja kali, nggak perlu mikirin apa-apa kali. Mungkin gue mau. Mungkin ini juga tanggung jawab tadi, kata lain industri kali ya. Iya. Lu
dengan kerumitannya malas kali ribet kali ya. Ya, cuman karena itu akhirnya cabut. Lu yang speak Gua up, gua mundur, mau resign. cabut karena waktu itu juga gua gawe. Pakai jasa lu ya. Iya, ada gawe, terus kayak udah kelihatan nih. Gua tuh ramalan gua aja sih, Kak. Ramalan bodong gua. Ah, ini kayaknya bakal keluar lagi nih gitu. Keluar lo ini kampung gitu. Maksud gua kepikirannya kalau gua masih di situ dan nanti banyak gua nggak bisanya malah ngehambat. Jadi lebih baik. Enak ya, jadi Iya. bisa enakan. Kalau mau gua bilang gue lagi ini dulu ngerjain gini gue juga nggak bisa, jadi lebih baik darah cabut aja Putus aja, nggak apa-apa nggak gitu. Akhirnya gue ketemu ngomong baik-baik kok, ketemu segala macam. Bertiga ya? Bertim-tim Sama grup itu ya, grupnya ya ada Egi segala macam, iya, Mamat atau manajer Mamat, gitu ya. ketemu ya udah gue mutusin untuk cabut. Mutusin cabut di 2023 akhir itu ya. Terus nggak lama dari situ gue ketemu teman-teman Sunbase. Sunbase ini terakhir Sunbase satu timeline kali setahun. Iya, Oh. itu Yim itu tuh udah gue bikin sebelum pas gue masih Sunbase ini bareng Boys. new people, masih orang-orang baru. Hitungannya. Dia yang dulu nggak pernah ketemu di gigs. Si gitaris gue tuh gue ketemu pas di ini private gigs dia sama Uberham. Oh, Uberham. Dia hardcore. Itu ya, Win itu ya. Iya, sisanya ngalur. Nggak tahu gue siapa, anak-anak skate. Kalau Root Your Hotel kan memang yang sindikanya temen dari wibu-wibuan, si Olinnya ada tingkat kuliah. Tadinya kalau Yim ini memang mau bikin kayak Wish yang lucu-lucuan aja, nggak perlu ada timeline apa gitu. Nah, sama di Sunbase, ya udah kita mau bikin band bang. Gue cuman ngasal aja, gue lagi sama Amsal itu kalau nggak salah. Itu dari mereka yang offering-nya dulu ya. Sebenarnya mereka tuh cuman ngomong Gue pengen nge-band. mau bikin band ngawang-ngawangan. Bukan lu yang ngeramu, bukan. Ini cewek ini pak pacar Amsal jadi vokalis bagus. Enggak gitu ya? Enggak. Masih ngomong enggak ya? Cuman Permintaan mereka itu. mereka enggak minta juga, gue minta sebenarnya Kak. Kalau Sunbase gue minta, kalau Your Hotel Ini? gue yang minta. Oh, lu minta. Kalau ini gue mau buat aja gitu. Karena ini nih ya nggak perlu ada timeline kata gue, nggak perlu ada apa namanya Jeran capaian atau apa Iya. step-step gitu ya. nggak perlu lah gitu. Yang Tapi penting buat lagu aja iya. gitu. Yang penting seru dah gitu. Pas di Sunbase, dia orang ini ngasih dengar kita mau bikin band kayak gini Kak, mau ngawang-ngawangan kata. Pas gue denger, karena gue sebelum jadi post rock kayak Tinggal dikit nih masuk. gue bilang, Stipe. ngawangnya di mana ini? Kata gue gitu awalnya. Kurang nih gini. Gue boleh nggak join sama lo orang? Kata gue kayak gitu. Oh, mereka udah jalan dengan Udah Sunbase? jalan. Udah punya nama Sunbase? Oke. Tapi belum ada lagu. Iya. Tapi mereka ngasih tahu kalau tapi udah nggak ada instrumen lagi. Yang nyanyi siapa? Kata gue nggak ada. Ya udah gue aja yang nyanyi. Awalnya kayak gitu. Gitu aja. Iya, karena mau suges kan ya udah sih ngawang-ngawang aja. Join, langsung bikin materi awal itu di Jamin 40 menit. Cepetin udah min lah. Sampai Sunbase tuh bentar lagi. di Sunbase 2023 pertengahan itu dan akhir itu udah bikin lagu, rilisnya di Desember 2023. Terus habis itu ya barengan sama Yim juga. Masih paket lah ya intinya poinnya ya. Ya sama-sama rilis. Terus 2000. Yim pertama kali album tuh di 2024. Udah rilis album pertama. Di platform ya. Iya. Kalau kayak Februari. apa? Showcase belum? Showcase Sim. Showcase itu udah. Cuman private aja waktu itu. Di Morello. Oh, oke, Di situ ya. Morello. Sunbase? Enggak, cuma Sunbase gitu belum. aja. Cuma Sunbase ini albumnya single gitu, album. Baru nanti akan Mei nanti. 2025 ini. Iya, Mei. Kayak kemarin kan baru showcase ini ya. Hearing session doang ya gitu. Oke, men, cukup men. Nih. Kan udah nyampe di sekarang 2025. Dua ini artinya sama lo apa? Adik-adik yang pengen punya keinginan spirit kayak keinginan mereka dengan band baru, beda gitu ya. Jadi buat rokok, enggak ngerokok, lu ngepot lah. Ya. Buat ini tahun 2005 April nih, bulan 4. Lu masih jalan dengan dua ini, sama lu kayak mau ada
project pribadi gitu ya, apa yang lo pengen, musik-musik apa itu elektronik sendiri buat lagu artinya hanya unggah, buat posting apa, akan panggungan lo tau modelnya sama aja, mau semua genre atau genre itu kan dia akan dipanggungkan atau di road gitu. Gua kalau yang ini apa projectnya ketiga? Kalau ini gue cuma sebenarnya gue tuh cuman fokus ke Sunbase aja deh kali ini. Kayaknya yang kali ini gue udah siap Kak, karena gue nggak ada tanggungan. Pas di Rumi Bos kan waktu itu gue masih kuliah juga. Iya, mau rumah aku juga. Masih kuliah. Enggak, yang project lo yang satu lagi musik-musik pengen eksploratif aja gitu ya? Oh, kalau yang itu, yang gue sendiri itu cuma mau eksploratif ya? Itu cuma mau ini doang, ya posting aja deh. Cukup kayaknya Min, cukupin. Udah 50 menit nih. Ini terakhir nih closingnya nih. Jadi itu mau dulu gue mau podcast sama siapa? Podcaster tuh, Anchor itu audio di Spotify. Gue tuh selalu ngasih lempar pertanyaan misal gini, menurut lo apa sih makna gelas gitu? Nah lo tuh lo explain, lo jelasin panjang lebar satu kata, tapi lo jelasin, dan selalu nggak gue siapin jelek ya dari perjalanan tadi ya. Kadang absurd gue juga nyampein apa itu arti atau makna menurut lo, versi lo aja. Cinta kali men. Nah lo, gue nggak nyinggung lo bikin lagu-lagu cinta dibuat siapa, nggak pernah gue tanya tadi. Coba langsung aja di sekarang ini. Cinta ya kan? Cinta itu cinta karena kan lo pasti buat lagu tuh banyak cinta kan? Iya. Enggak, ini penjabat. Cinta ke lawan jenis lo, bukan cinta ke nanti orang tua, enggak. Ini lawan lo kan masih single kan, masih bujang. Sabar, ini gue deskripsiin cintanya atau kenapa gue bikin lagu cinta? Terserah, mau dua-duanya. Satu yang bikin lagu cinta juga nggak apa-apa, itu aja. Cinta di lagu lo tuh apa lo makna? Cinta kalau gue bikin lagu, kan memang banyak best dan game cinta-cintaan semua. Iya pasti cinta gue ini. Lagi ins kan ya. Coba. Karena kalau gue pribadi dari dulu gue tuh sebenarnya cuma butuh itu Kak. Dari dulu. Dari tadi lagu lu bisanya pamer ke rumah, gue punya lagu gitu ya? Itu maksudnya itunya? Gue tuh cuman pengen keluar aja rilis. Dari dulu tuh gue pengen dinotis Kak. Dinotis dan rilis keluar dari kepala lu? Gue tuh pengen disanjung dengan apa yang gue buat, apa yang udah gue keluarin gitu. Gimana caranya cinta ini ke misalkan si cewek ini tahu lagu itu? Gue nggak pernah ngasih tahu sih. Nah iya. Nggak pernah ngasih tahu. Cuman kan nggak dinotis dong artinya. Cuman gini, dengan kayak gitu puas. Gua ada jejak aja deh, kayak lagu ini untuk dia pas yang ceritanya begini gitu. Dan sebenarnya notisnya itu tuh lebih ke dulu sih. Sekarang udah nggak pengen dinotis lagi. Makin tambah umur kali ya. Iya, terus sekarang kayak nggak usah deh. Udah. Ngapain? Yang penting jadi sekarang cuman jadi kayak gambaran aja. Berjalan catatan. Catatan. Sama-sama. Karena gue nggak mau ini Kak, nggak. Kalau mau ngomongin kehidupan, kayaknya hidup gue belum ya. Aja gitu. Belum matang kali masih umur gini. Gitu. Kalau mau ngomongin politik, gue nggak ngerti amat gitu. Yang relate sama lu relevan ya. Gitu. Kayaknya ya. Oke, Min, cukup Min. Meledak takut dia merah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos.